Selamat pagi, Ibu dosen, serta semua orang yang menyaksikan video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik oleh Ibu dosen kami, Ibu Kupu Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil rangkuman saya mengenai teori-teori perkembangan dari aspek fisik, kognitif, psikososial, dan emosi. Manusia memiliki 5 tahapan perkembangan, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Remaja dan dewasa sendiri memiliki 2 tahapan, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Begitu pula dengan masa dewasa. Masa dewasa juga memiliki tahap awal dan tahap akhir. Baik, mari kita langsung saja. Pertama, dari bayi. Dari segi fisik, pada masa ini, kondisi fisik masih tergolong cukup rapuh, dikarenakan anggota tubuh dan sel masih dalam tahap perkembangan sehingga masih belum memungkinkan untuk bergerak sendiri. Dari segi kognitif, pada aspek kognitif, seorang bayi masih belum mampu untuk berpikir dan menilai, sehingga hal ini masih belum nampak. Dari segi psikososial, dari aspek ini, seorang bayi belum mampu untuk menghasilkan suatu karya maupun belajar karena otaknya masih belum siap untuk berpikir. Lalu dari segi emosi, dari aspek ini, emosi seorang bayi hanya tergolong emosi sedih yang muncul ketika seorang bayi merasa tidak nyaman dan mengeluarkannya dengan cara menangis. Baik, kita maju ke balita. Dari segi fisik, pada masa ini, seorang bayi sudah cukup berkembang. Yang tadinya kecil, sekarang tubuhnya sudah lumayan besar, sehingga memungkinkan untuk bergerak, namun hanya sebatas menggerakkan tangan, kepala, atau kaki dengan merangkak, berguling, menoleh, dan lain sebagainya. Untuk kognitif, dari segi ini, seorang balita masih belum menampakkannya, karena dia masih belum mampu mengerti atau memikirkan berbagai hal. Dari segi psikososial, dari segi ini, seorang balita masih belum menampakkan apapun, karena pemikiran yang masih dalam tahap perkembangan. Kemudian dari emosi, dari aspek emosi, seorang balita adalah aspek emosi dari seorang balita yaitu hanya dua, yaitu sedih dan senang. Sedih jika merasa tidak nyaman, dan tertawa jika ada sesuatu yang senang dilihat atau dimainkan. Lalu tahap perkembangan yang ketiga, tahapan perkembangan fisik. Pada masa ini, fisik seorang anak sudah cukup besar sehingga dapat melakukan berbagai hal. Misalnya berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Dari segi kognitif, pada segi ini, anak-anak mulai mampu berpikir serta dapat menilai. Misalnya, mainan ini bagus, atau memahami nasihat dari orang tua. Bagian ketiga, psikososial. Dari segi ini, anak-anak sudah mampu membuat karya sendiri, seperti membuat gambar dengan pensil atau krayon. Dari aspek emosi, anak-anak sudah mulai merasakan semua emosi, baik itu takut, malu, sedih, senang, maupun marah. Lalu kemudian bagian ketiga, masa remaja. Masa remaja dibagi atas dua, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Pertama, masa remaja awal. Bagian fisik, pertumbuhan fisik sudah mulai berkembang pesat, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih pada organ reproduksi. Tubuh juga sudah mulai berubah ke arah dewasa. Dari segi kognitif, remaja di masa awal sulit untuk mengendalikan diri, sehingga mereka kadang-kadang butuh pengawasan orang tua. Terlebih jika lingkungan sekitar mereka
tidak baik. Contohnya pergaulan yang tidak sehat. Dari segi psikososial, remaja di masa awal sudah mampu menghasilkan sesuatu, seperti kerajinan tangan dan lain-lain. Dari segi emosi, remaja di masa awal, emosi mereka susah untuk dikendalikan. Suka, oleh karena itu, mereka suka mengikuti emosi mereka dalam bertindak. Bagian kedua, masa remaja akhir. Bagian fisik, pertumbuhan fisik sudah mencapai puncak. Organ-organ reproduksi juga sudah berkembang dengan sempurna. Dari segi kognitif, baik dan buruk tergantung bagaimana mereka dididik di lingkungan tempat tinggal mereka, baik itu didikan oleh orang tua maupun didikan oleh orang-orang sekitar. Didikan-didikan itu nantinya akan menentukan bagaimana sikap mereka di masa depan. Dari segi psikososial, mereka sudah mampu menghasilkan sesuatu dari usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari segi emosi, mereka masih belum sepenuhnya mengontrol diri mereka, terlebih saat mereka marah. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tahap dewasa. Masa dewasa juga terbagi atas dua, yaitu masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Masa dewasa awal, bagian fisik. Dari segi fisik, tubuh sudah sepenuhnya berkembang. Contohnya, suara berat pada pria dan suara nyaring pada perempuan. Dari segi kognitif, sudah mengerti dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dari segi psikososial, sudah bisa menghasilkan sesuatu dengan kemampuan sendiri dan dapat menggunakannya untuk membantu orang lain. Dari segi emosi, sudah mampu mengontrol diri sepenuhnya. Yang kedua, masa dewasa akhir atau disebut masa tua. Pada masa ini, manusia sudah mulai mencapai tingkat akhir dari kehidupan mereka. Dari segi fisik, tubuh sudah mulai menua dan melemah. Contohnya ditandai dengan rambut yang beruban. Dari segi kognitif, masih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dari segi psikososial, umumnya banyak yang sudah mulai pensiun dari pekerjaan, namun ada juga yang masih bekerja sehingga masih dapat menghasilkan sesuatu. Dari segi emosi, kadang bisa dikontrol dan kadang tidak. Baik, sekian saja hasil rangkuman saya mengenai teori perkembangan peserta didik dari segi fisik, psikososial, kognitif, dan emosi. Harap video ini dapat berguna. Saya Elgis Odesan Victores dari kelas 2D pamit diri. Terima kasih.